pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Rawamangun di www.hkbprawamangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bible, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Hari Minggu sih, tapi kok kita ada di sini ya? Iya nih Kak, suasana baru nih. Iya, ini kita ada di Taman Wiladatika. Nah, bersama adik-adik semua di sini ada kakak-kakak guru sekolah minggu loh. Hai. Ya, adik-adik, kita udah mau mulai ibadahnya. Tapi Kak Elfrida mau mengingatkan adik-adik untuk like dan subscribe channel HKBP Rawamangun. Nah, bersama kalian di sini melayani ibadah sekolah minggu ada song leader Kak Elfrida Tumanggor dan Kak Mary Simanjuntak. Dan pemusik kita ada Bang Abdi Stompul. Halo adik-adik. Dan yang berkhotbah nanti ada Amang Tulus Tampu Bolon. Nah, Kak Mary, hari ini kita merayakan apa tadi? Merayakan Paskah. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus rela mati di kayu salib dan kemudian bangkit di hari yang ketiga. Mari adik-adik kita bangkit semua, kita mau katakan stop, ku mau katakan. Apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni, ampuni dosaku dan selamatkan jiwaku.
katakan apa yang Yesus buat bagiku. Katakan stop. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ya Kak Mary, Tuhan Yesus itu baik sekali. Dia mau rela mati di kayu salib untuk menggantikan hukuman dosa kita semua. Nah, mari adik-adik di rumah kita mau katakan sekali lagi. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni, Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku. Diami hatiku, sucikan aku terus. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. katakan sekali lagi. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop. Iya, ada yang tadi stop ku, padahal katanya stop. Iya. Nah, adik-adik kita mau beribadah, tapi kita mau menyiapkan diri kita, menyiapkan hati kita, agar kita dapat beribadah dengan baik nantinya. Mari adik-adik, kita mau berdoa. Saya senang berdoa, bicara pada Tuhan, berdoa, bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, ketika pagi hari ini Tuhan Yesus membangunkan kami. Kami boleh merasakan matahari, udara yang segar, dan kami juga boleh merasakan kesehatan yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau beribadah secara online. Tuhan berkati kami ya, agar kami dapat dengan beribadah dengan baik. Kami gak lari-lari, kami mau fokus untuk beribadah dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Selamat Paskah dan selamat beribadah dalam ibadah perayaan Paskah Sekolah Minggu Online HKBP Rawamangun. Minggu Paskah pertama tanggal 17 April 2022 dengan tema Tuhanku Yesus telah bangkit. Diambil dari Yohanes 3 ayat 14 sampai 21. Dengan tagline-nya apa Kak? The greatest love. Mari adik-adik kita sambut ibadah kita dengan semangat. Kita sambut Tuhan Yesus yang telah bangkit. Kita mau bernyanyi dari buku ND nomor 96 ayat 1 dan 4. Nungatalu hamatean. Ayat 4 kita bangkit berdiri ya. Nungatalu hamatean iba Tuhan Yesusi aina he
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa mengucapkan, Ya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menaklukkan dosa dan maut oleh karena kematian-Mu. Engkau telah menyinari kuburan kami, supaya kami berpengharapan yang hidup karena kebangkitan-Mu. Kami tidak takut lagi akan maut, karena Engkaulah pemimpin kami, dan kami adalah umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang, dari maut kepada hidup. Oleh sebab itu, berilah kekuatan bagi kami memuji Engkau di dalam iman, hingga kemudian kami berada di sisi-Mu. Amin. Eits, adik-adik, jangan duduk dulu, karena kita mau bernyanyi lagi. Tadi Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga, kan maut karena Dia hidup untuk selamanya. Mari kita bernyanyi, hidup selamanya. Ayo kakak-kakak geser, semangat. Yuk adik-adik, menari bersama kakak-kakak di sini ya. Ikutin gerakan kakak-kakak semua ya. Katakan hidup selamanya. Hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, Yesusku hiduplah selamanya. Oh haleluya, Yesusku hiduplah. Ya, Tuhan Yesus sudah mengalahkan maut dan hidup untuk selamanya. Kita menang atas kuasa maut. Katakan alive forevermore. Alive forevermore. My Jesus is alive forevermore. Alive forevermore. My Jesus is alive. Sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah. My Jesus is alive. Sing hallelujah. Oh hallelujah. My Jesus hiduplah selamanya. Oh hallelujah. Yesus Katakan oh haleluya, Oh haleluya. Yesusku hiduplah selamanya. Oh haleluya. Yesusku Katakan Yesusku hiduplah. Yesusku hiduplah. Katakan Yesusku hiduplah. Yesusku Basah, bikin kaget aja. Kamu lagi ngapain? Oh ini loh Basah, aku lagi baca cerita nih. Nah, ceritanya ini adalah tentang seorang raja. Nah, raja ini tidak lahir di istana. Terus, tapi dia lahir di kandang domba. Nah, kemudian tempatnya sangat kecil sekali. Nah, raja ini tidak naik kereta kerajaan, tapi cuma naik keledai. Lalu nih Basah ya, nih ceritanya raja ini tidak menyuruh pelayannya
Tapi raja ini melayani pengikutnya dengan membasuh kaki. Terus kemudian raja ini rela mati buat banyak orang. Aneh nggak menurutmu ceritanya? Seorang itu bukan raja yang aneh. Itu adalah raja di atas segala raja. Namanya Tuhan Yesus. Seorang ada lagunya loh. Lagu apa? Dialah raja, raja, dialah Tuhan, namanya Yesus. Oh, Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Oh, dialah raja. Oh, namanya Yesus ya, Kak ya? Boleh kita nyanyikan ya, Kak ya? Boleh dong. Ayo kita nyanyi sama-sama. Dialah Raja, Raja, dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, dialah Raja. Aku Anak Raja, engkau anak Raja, kita semua anak Raja. Aku anak Raja, engkau anak Raja, kita semua anak Raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Oh, iya, baru aku ingat, Basa. Ternyata bukan raja yang aneh, tapi raja yang sangat luar biasa. Betul kan teman-teman yang di rumah? ada teman-teman. Halo teman-teman. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Berjumpa lagi dengan Basa di sini dan Tara. Basa, kamu bawa apa itu? ini loh Torang. Ini aku bawa lomba kreasi Paskah. Ini kan mau acara Paskah di sekolah minggunya. Ya. Jadi aku mau buat kreasinya sebagus mungkin supaya aku bisa menang dan dapat hadiah. Yakin kamu bisa dapat juara? Yakin dong. Kamu bisa bikin yang terbaik? Bisa. Nggak mungkin, saya nggak percaya. Aku ada teman-teman saya yang di rumah jago bikin kreasi Paskah. Betul kan teman-teman yang di rumah? Mereka pasti keren bikin kreasi Paskah. Aku bisa karena Tuhan. Karena bersama Tuhan kita pasti bisa. Wow, hebat ya. Jelas dong. Bersama Tuhan kita bisa. Or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, tak bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Yeah, 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 yeah. Sah, aku bisa. Tak putus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama siapa kita bisa? Bersama Tuhan Yesus.
Nah, teman-teman yang di rumah boleh kita nyanyikan semuanya dengan penuh sukacita ya. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Bersama Tuhan pasti bisa. On semua, sure and tall, semua diciptainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Tak berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama siapa kita bisa, Basa? Bersama Tuhan aku bisa. Katakan sekali lagi, bersama siapa kita bisa? Bersama Tuhan Aku bisa. Shalom adik-adik, berjumpa lagi dengan Kak Delvian Nenggolan dalam pembacaan Warta Sekolah Minggu dan Praremaja Minggu 17 April 2022. Berikut Warta Sepekan. Seperti tertulis di dalam Ibrani 10 ayat 24 sampai dengan 25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Seluruh teman-teman, kakak dan abang guru sekolah minggu dan seksi sekolah minggu serta majelis gereja dan pendeta menyambut dengan hangat teman-teman yang baru bergabung di sekolah minggu HKBP Rawamangun. Selalu rajin beribadah sekolah minggu, mengikuti pengajaran kelas dan mengikuti seluruh kegiatan sekolah minggu ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dalam rangka perayaan kebangkitan Tuhan Yesus akan diadakan lomba Paskah pada jam 10 sampai dengan jam 12 melalui Zoom. Adik-adik diharapkan turut berpartisipasi dalam memeriahkan perayaan kebangkitan Tuhan Yesus. Adik-adik, kita akan mengadakan kegiatan Parheheon sekolah minggu dengan tema One Heart for Jesus yang terambil dari Filipi 2 ayat 2. Adapun rangkaian kegiatan Parheheon yaitu yang pertama kegiatannya adalah tree planting ceremony dan jalan sehat yang akan diadakan pada tanggal 30 April 2022. Lalu kegiatan yang kedua pada tanggal 1 Mei 2022 akan diadakan ibadah pembukaan Parheheon sekolah minggu di setiap jam ibadah kebaktian umum HKBP Rawamangun, dan dalam setiap jam ibadah tersebut akan ada penampilan persembahan pujian virtual dan kolaborasi musik dari anak sekolah minggu. Lalu kegiatan yang ketiga, perlombaan Parheheon sekolah minggu akan diadakan pada tanggal 30 April dan tanggal 2 Mei 2022. Informasi lebih lanjut akan diinformasikan melalui WA grup kelas masing-masing ya adik-adik, atau adik-adik dapat menghubungi kakak kelas atau abangnya masing-masing ya.
firman Tuhan dalam Mazmur 90 ayat 12 berkata, "Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana." Pendeta, majelis gereja, dan guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati, sehat selalu dan panjang umur untuk yang berulang tahun, mulai dari tanggal 11 April sampai dengan 17 April 2022. Nah, Kak Mary, kita mau mengucapkan selamat ulang tahun. Iya nih, Kak. Ya, bagi adik-adik kita yang berulang tahun 1 minggu ini. Siapa aja ya, Kak? Banyak, dan ada kakak sekolah minggu kita. Wah, kakak sekolah minggu. Ya. Siapa tuh, Kak? Kak Jessi. Kak Jessi. Nanti pas waktu Padamu Kak Tuti ya, kita nyanyikan. Kak. Padamu Kak Tuti. Yuk adik-adik, kita menyanyi bersama ya. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Yesus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan yang pimpin langkahmu. Padamu adikku, Padamu adikku, padamu Kak Tuti. padamu Kak Tuti, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Yesus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan yang pimpin langkahmu. Padamu adikku, Padamu adikku, padamu Kak Tuti. padamu Kak Tuti, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun adik-adik. Selamat ulang tahun Kak Tuti. Tuhan Yesus memberkati. Ingat, setelah beribadah secara online, adik-adik jangan lupa mengisi presensi online pada My ASN. Adik-adik dapat menggunakan link ada di bawah ini ataupun dengan cara download aplikasi mobile Android atau iOS di gadget kalian. Persiapan untuk bahan ajar minggu depan, Minggu 24 April 2022 diambil dari Nas Kejadian 32 ayat 24 sampai dengan 28 dengan tema berubah oleh perjumpaan dengan Yesus. Adik-adik dapat membacanya terlebih dahulu ya. Demikian Warta Sekolah Minggu dan Pra-Remaja dalam sepekan. Kadelvia melaporkan dari Taman Philadelphia Cibubur. Mari kita tetap menjalankan prokes dengan cara mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, makan makanan yang bergizi. Sampai jumpa, selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Torang, kreasiku kan jadi rusak. Kamu sengaja ya? Kok kamu nuduh aku? Aku nggak sengaja kan? Jangan bohong kamu.
Iya benar, aku nggak sengaja, kan aku nulis punya aku juga biar bagus kreasi aku. Halo adik-adik, torang Basa lagi ngapain? Ini loh Amang, kreasi aku dirusakin Torang. Dia sengaja biar kreasi aku rusak, biar aku gak dapat hadiah Amang. Oh ya udah, torang? Enggak bohong, Amang. Aku sebenarnya sih aku kreasi pasca aku biar bagus juga. Cuma aku nggak sengaja, Amang. Dibilang aku sengajain rusakin punya dia. Ayo jangan bohong loh torang. Anak Tuhan gak boleh bohong loh. Ayo yang benar gimana? Sebenarnya Mang, aku pengen kreasi aku bagus. Ini udah bagus. Terus kreasi aku bagus, aku menang. Terus dapat hadiah. Oh, hadiah apa? Hadiah yang pokoknya dapat hadiah, Mang. Kan ada lomba-lomba gitu, Mang. Dapat hadiah. Untuk lomba apa? Pasca Amang. Oh, lomba Pasca. Torang tahu nggak apa itu Pasca? Pasca. Tahu lah, Mang. Apa itu? Pasca itu adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, kita kan rayanya Jumat Agung, Tuhan Yesus mati, terus Tuhan Yesus kita bangkit di hari yang ketiga. Mati kenapa Tuhan Yesusnya? Karena dosa manusia. Di mana? Di Golgota. Di Golgota. Iya. Mati kenapa? Disalib. Nah, kalau Kak tahu nggak kenapa, kalau Basa tahu nggak kenapa Yesus disalib? Tahu Amang. Kenapa? Tuhan Yesus disalib karena untuk menebus manusia dari dosa. Basa, torang tadi katanya mau dapat hadiah kan? Iya, Mang. Mau. Nah, sebenarnya tahu nggak sih? Karena kita sudah merayakan Paskah, Tuhan Yesus sudah mati, sebenarnya kita sudah dapat hadiah loh. Hadiah yang gratis dari Tuhan. Hadiah apa? Hadiah apa itu, Mang? Aku mau lah kalau ada hadiah gratis. Mau? Mau. Hadiahnya beneran? Mau. Hadiahnya adalah tadada, surga. Hidup kekal. Nah, surga itu diberikan Tuhan gratis bagi setiap orang yang percaya, bukan karena torang hasil kreasinya hebat, bagus, bukan karena Kak Sabri jadi anak baik, menjadi pintar, tapi kata Tuhan Yesus diberikan bagi semua orang percaya. Nah, masih mau nggak mendengar ceritanya? Mau. Oke. Nah, teman-teman yang mau mendengarkan firman Tuhan sambil kita bernyanyi, bertumbuh. Kita nyanyi bersama-sama ya. Oke, kita bernyanyi bersama-sama. Bertumbuh. Teman-teman yang di rumah boleh bernyanyi bersama-sama dengan kita ya, Basa ya. Boleh Torang. Kita bernyanyi Semangat ya. bersama-sama dengan penuh sukacita. Baca kitab suci, Doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Yuk teman-teman yang di rumah, kita nyanyikan sekali lagi dengan penuh sukacita. Kita buat gerakannya ya, Basa ya. Yuk, semangat ya. Kita ajak teman-teman yang di rumah ya, semangat ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory
Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat Paskah adik-adik. Hari ini adalah hari Minggu yang penuh dengan sukacita, karena hari ini juga sekaligus adalah hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus setelah hari ketiga sejak Jumat Agung, kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Adik-adik, kira-kira tahu kenapa dia harus mati di kayu salib? Yesus mati di kayu salib untuk menanggung dosa-dosa kita semua. Dan kemudian kematian itu dikalahkannya. Yesus turun ke dalam kematian, ke kubur, dan tapi dia kalahkan kematian itu. Lalu bagaimana selanjutnya? Karena itu adalah kisah kasih yang paling besar. Dan hari ini untuk merayakan Paskah, firman Tuhan untuk kita rayakan adalah dari Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-21. Tuhan mau anak-anak merayakan Paskah ini dengan pesan yang luar biasa. Yuk adik-adik kita ikuti ya. Yohanes 3 ayat 14-21. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatannya dilakukan di dalam Allah. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada satu orang yang begitu luar biasa pintar. Dia menguasai hukum Taurat. Dan karena kepintarannya mampu menguasai hukum Taurat itu, dia diangkat menjadi anggota Sanhedrin, anggota kaum Farisi yang begitu terpelajar dan pintar. Dia menguasai kitab-kitab suci, bahkan dia juga mengevaluasi dan mengatur kehidupan orang banyak harus berdasarkan kitab suci, kitab Taurat Musa. Tapi kemudian ketika dia mendengar berita tentang Yesus, kemudian dia mengikuti perbuatan-perbuatan Yesus, dia merasa di dalam hatinya, dia mulai merenungkan ada sesuatu yang kurang dalam hal ini. Ada sesuatu yang tidak pas. Kemudian di malam hari dia datang kepada Yesus dan berkata, "Yesus, aku tahu engkau pasti adalah utusan Tuhan. Karena engkau melakukan tanda-tanda melebihi tanda-tanda yang dibuat oleh orang-orang lain. Dan firman-Mu itu benar. Apakah yang harus kulakukan supaya aku selamat?" Namanya Nikodemus. Kemudian Nikodemus berpikir tadinya dengan menguasai Taurat, dengan melakukan Taurat dia akan selamat. Tapi ternyata bahwa setelah dia lihat dalam pengetahuannya, setelah dia ikuti, ternyata tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Kemudian Yesus mengatakan harus lahir baru. Bagaimana lahir baru? Tidak mungkin.
Tapi kemudian Yesus mengatakan lahir baru adalah pembaharuan batin, tidak memandang Taurat, tidak memandang ini sebagai keselamatan, tetapi keselamatan itu adalah hanya anugerah Tuhan Yesus. Hanya pemberian Allah, dengan kematiannya dia mengalahkan dosa itu semua dan membuka pintu surga bagi semua orang. Nah, adik-adik, inilah yang dikatakan ketika Yesus sudah mengalahkan salib, mengalahkan kematian itu. Lalu sekarang bagaimanakah kita yang merayakan Paskah? Anak-anak yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, orang percaya, anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Kata Tuhan adalah memandang salib Kristus dan berjalan di dalam terang Tuhan. Karena di dalam Tuhan berarti menerima terangnya. Ketika Yesus disalibkan, semuanya, kalau kita mengingat, adik-adik mengingat, di hari Jumat Agung itu kegelapan terjadi. Tapi kemudian terang. Dengan kematian Yesus membawa terang dunia. Yesus menjadi terang dunia dan menerangi hidup seluruh orang percaya. Sehingga perbuatan-perbuatannya tidak ada lagi yang disembunyikan, tidak ada lagi perbuatan-perbuatan jahat, tetapi hidupnya, batinnya, pikirannya, perilakunya, tindakannya berada di dalam terang. Karena apa? Karena Tuhan melihat, karena Tuhan tahu, karena Tuhan Yesus sudah menyelamatkannya dan membawa terang. Sehingga tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini di Paskah yang begitu luar biasa, firman Tuhan mengingatkan untuk anak-anak itu merayakan terang Tuhan. Terang Paskah berarti dia tidak iri, tidak sombong, tidak lagi mengandalkan pemikirannya, tidak lagi mengganggu teman-temannya, tapi dia menjadi anak yang melakukan perbuatan terang, artinya membuat hati teman-temannya senang, dan terlebih membuat hati Tuhan juga senang. Nah, itu yang kita mau perhatikan dalam kehidupan kita. Adik-adik, kita sudah merayakan Jumat Agung. Yesus sudah mati. Dan sekarang kita merayakan Paskah. Anak-anak Tuhan yang merayakan Paskah adalah anak-anak yang merayakan terang. Bagaimana? Torang dan basa, adik-adik, bagaimana sekarang? Iya, Amang. Jadi tadi aku sudah mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini luar biasa. Ya. Dikatakan anak Tuhan adalah anak yang terang. Anak terang. Perbuatannya adalah di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan dan dalam terang. Artinya masih boleh untuk mengganggu temannya enggak? Enggak, Amang. Boleh berbohong enggak? Enggak, Amang. Boleh mengganggu, menjahati temannya enggak? Enggak boleh, Enggak Amang. boleh. Gitu ya anak. Nah, lalu bagaimana? Iya, Amang, setelah aku mendengarkan firman Tuhan hari ini, terus tadi kan aku melakukan kesalahan. Aku sengaja menjelekin atau merusak kreasi. Basa ya? Iya, kreasinya Basa. Terus gimana dong? Dan sekarang Basa. Basa. Apa torang? Aku mau minta maaf. Tadi kan aku udah rusakin kreasi Paskamu. Aku mau minta maaf. Mulai hari ini aku menjadi anak terang, tidak menyakiti hati teman, tidak iri hati. Iya, bagus. Tidak sombong. Betul. Mau kan kamu memaafkan saya? Iya torang, aku memaafkan kamu. Benar. Bener dong. Yeay. Luar biasa, Basa. Makasih, Basa. Kenapa Basa mau memaafkan torang? Karena aku udah jadi anak terang. Oh, karena anak Tuhan adalah anak yang ditebus dan anak terang. Ya. Mau nyanyi nggak untuk itu? Mau ya? Yuk kita bernyanyi ya.
manusia. Yesus telah tebus dosa, semua yang percaya akan selamatlah. Yesus telah ku terima di hatiku, dan kini telah ku jadi terang bercahaya. Jadikanku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksimu dimanapun jua. Jadikanku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala, ku akan selalu kasihmu sampai ujung dunia. Yesus terang dunia, Dia dari surga jadi manusia. Yesus telah tebus dosa, semua yang percaya akan selamatlah. Yesus telah ku terima di hatiku, dan kini telah ku jadi terang bercahaya. Jadikanku terang Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksimu dimanapun juga. Jadikanku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala, ku akan selalu kasihmu sampai ujung dunia. Jadikanku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksimu dimanapun juga. Jadikanku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala, ku ceritakan selalu kasihmu sampai ujung dunia. Ku ceritakan selalu kasihmu sampai ujung dunia. Torang, Basa, kita berdoa ya. Iya, Mang. Ya, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur Tuhan mengizinkan kami untuk merayakan Paskah hari ini. Terima kasih Yesus telah menjadi juru selamat, menebus kami dari dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan mengizinkan anak-anak juga untuk ikut dalam kerajaan-Mu. Bahkan kegelapan telah Tuhan Yesus kalahkan, sehingga anak-anak-Mu menjadi anak-anak terang dan tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan di dalam kegelapan. Di dalam Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan Amang Pendeta. Saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 54 ayat 8, dengan rela hati aku mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Nah, Kak Mary, ada 3 cara mudah dalam memberikan persembahan. Adik-adik di rumah boleh meminta bantuan ke mama, papa, ataupun orang tua yang ada di rumah. 3 cara mudah memberikan persembahan. Cara yang pertama adalah dengan setor langsung ke bendahara gereja. Atau cara yang kedua dengan scan QR Code yang di samping ini. Atau cara yang ketiga dengan transfer ke rekening gereja di bawah ini. Sambil kita bernyanyi Yesus Terang Dunia. Pengulangan kedua, kita bangkit berdiri. Katakan Yesus Terang Dunia. Yesus terang dunia, Dia dari surga jadi manusia. Yesus telah tebus dosa, semua yang percaya kan selamatlah.
Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Yuk adik-adik, kita nari bersama-sama ya. Yesus terang dunia, Dia dari surga jadi manusia. Yesus telah tebus dosa, semua yang percaya akan selamatlah. Yesus telah kuterima di hatiku, dan kini gelapku jadi terang bercahaya. Jadikan terangmu Tuhanku, dan sinarnya akan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksimu dimanapun juga. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala, ku ceritakan selalu kasih-Mu sampai ujung dunia. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksi-Mu dimanapun juga. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala, ku ceritakan selalu kasih-Mu sampai ujung dunia. Ku ceritakan selalu